Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat GP semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam persiapkan diri menghadapi seleksi SKD CPNS 2024. Bagi Sobat GP yang baru hadir di channel Guru Bedul ini, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan video-video kami yang terbaru. Dan jangan lupa pula untuk share kepada rekan-rekan yang lain sehingga kemanfaatan lebih tersebar luaskan. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal TIU khususnya kemampuan verbal ya yang berhubungan dengan analogi, penalaran logis dan juga penalaran analisis. Oke. Nah, soal-soal ini kami kumpulkan dari FR soal TIU kedinasan yang baru saja berlalu. Kalau tidak percaya silahkan rekan-rekan tanyakan kepada rekan-rekan yang baru saja ikut SKD kedinasan. Iya, seperti inilah soalnya dan ada beberapa di antaranya yang muncul di soal tersebut. Oke, mari kita masuk ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Ya, yang pertama ya, ini tentang analogi. Analogi pada SKD kedinasan kemarin lebih banyak seperti ini ya. Dari puluhan siswa saya yang saya tanyakan itu bentuk analoginya masih seperti ini, bukan yang ada ditaruh di dalam kalimat. Tapi jangan lupa pula untuk mempersiapkan analogi yang ditaruh di dalam kalimat sehingga rekan-rekan tidak kaget nanti. Nah, di soal nomor 5 dan 6 itu saya berikan contoh juga soal-soal analogi yang ditaruh di dalam kalimat. Oke, mari kita bahas soal nomor 1. Pramusaji titik 2 restoran sama dengan menurut rekan-rekan apa jawabannya? Iya, kata pertama adalah profesi, kata kedua adalah tempat di mana profesi bekerja. Jadi kita lihat kata pertamanya harus profesi. Pesawat bukan profesi, kita bisa coret. Pramusiwi, bisa jadi. Rumah sakit juga tempat, dosen sekolah, tapi ada ketidakcocokan, iya. Pramuwisata hotel bisa jadi, cuman pramuwisata itu tidak menetap di hotel ya, tapi bisa di beberapa tempat. Salah satunya ada di tempat-tempat wisata. Pedagang pasar. Jadi jawaban yang tepat adalah Eko. Pedagang, bekerja di pasar atau pasar merupakan tempat para pedagang bekerja. Restoran adalah tempat di mana para pramusaji bekerja. Begitu ya rekan-rekan. Nah, taruh di dalam kalimat untuk meyakinkan bahwasanya pilihan jawaban Anda benar. Soal nomor 2. Ada adat titik 2 sopan. Kemudian sama dengan titik-titik. Ya, santun rapi, adat hukum, etika tertib, hukum teratur. Teratur ini ya. Ilmu pengetahuan. Menurut rekan-rekan, jawaban yang tepat adalah iya, jawaban yang tepat adalah hukum teratur. Adat itu ada untuk mengatur sopan santun, sementara hukum itu ada untuk membuat hidup teratur. Begitu ya rekan-rekan. Ya, pada soal nomor 1 dan 2 ini ya, Anda diminta untuk mencari pasangan kata yang membentuk persesuaian hubungan antara pasangan kata yang pertama dan pasangan kata yang kedua, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan analogi itu adalah kesesuaian hubungan kata atau persesuaian hubungan kata. Hubungan kata pertama dan kata kedua di dalam kelompok kata tersebut hubungannya apa, begitu ya. Nah, soal nomor 3 dan 4 ini sedikit berbeda. Kalau ini tadi Anda diminta untuk mencari pasangan yang memiliki kesesuaian hubungan. Kalau 3 dan 4 ini Anda diminta untuk membentuk pasangan kata sehingga dua pasangan kata tersebut memiliki persesuaian hubungan. Misalnya nomor 3 ini ya. Titik-titik miskin. Ini artinya pasangan kata yang belum lengkap. Kemudian sama dengan pendengaran titik 2 titik-titik. Nah, ini
kelompok kata yang belum lengkap. Nah, Anda diminta untuk melengkapi kelompok kata ini sehingga membentuk kesesuaian hubungan kata. Oke, kita lihat ya. Titik-titik miskin. Nah, kira-kira apa rekan-rekan? Iya. Kalau saya lebih suka membuat kalimat ya dari kata yang kedua. Misalnya begini. Miskin atau kata kedua dalam miskin, kata kedua itu adalah keadaan tanpa kata pertama. Oke, berarti yang mana ya? Miskin adalah keadaan tanpa harta. Oke, kemudian di sini tuli. Tuli adalah keadaan tanpa pendengaran. Oke, ternyata jawaban yang tepat adalah Eko. Gitu ya. Ya. Soal nomor 4, pengangguran titik 2 titik titik, gelandangan titik 2 titik titik. Iya. Pengangguran dan gelandangan ini adalah kata benda ya. Oke. Kita cari pilihan jawaban yang tepat. Oke, pengangguran itu apa? Oh iya, persamaan di sini pengangguran adalah tunakarya. Pengangguran disebut tunakarya, gelandangan disebut tunawisma. Ternyata pilihan jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke, iya. Hubungan kata dalam setiap kelompok kata ini adalah sinonim. Jadi kata pertama sinonimnya kata kedua. Pengangguran sinonimnya tunakarya. Gelandangan sinonimnya tunawisma. Begitu ya rekan-rekan. Sekarang coba kita lihat ya. Tunasusila tahu ya. Oke. Tunarungu itu artinya bisu. Tunarungu itu artinya tuli ya. Kalau bisu itu tunawicara. Tunagrahita itu adalah saudara-saudara kita yang menderita Down syndrome itu ya. Kalau tunadaksa itu ada ketidaklengkapan tubuh kita, misalnya tangannya kurang sempurna misalnya. Oke, ya saya kira rekan-rekan semuanya tahu ya. Iya. Tunasusila itu artinya tidak punya atau tidak mengikuti aturan sosial. Makanya kan kalau istilah dulu itu ada yang disebut wanita tunasusila, artinya wanita yang tidak mengikuti aturan. Nah, sekarang diperhalus kata itu menjadi apa? Nah, sebetulnya kata tunasusila itu sudah halus ya, diperhalus lagi dengan kata yang lain. Saya tidak perlu menyebutkan. Oke, berikutnya soal nomor 5. Oh, sebelum saya lanjut ke soal nomor 5, ya. Buat rekan-rekan yang masih merasa memerlukan persiapan untuk menghadapi SKD CPNS 2024, silahkan bergabung dengan kami. Ayo lulus, ada paket platinum ya, dengan biaya 1.300.000. Anda mendapatkan lebih dari 20 paket tryout SKD CAT ya. Oke, ada sekitar 35 ya atau 40 dengan soal-soal terbaru ya. Oke. Maksimal pesertanya bukan 15, ini salah, maaf 12 ya. Jadi kalau peserta terlalu banyak, kalau online itu kurang efektif. Jadi kita buat 12 peserta. Oke. Belajar 3 kali seminggu ya, minimal 16 kali sesi online. Dan kita akan berikan sampai menjelang hari H Anda mengikuti tes SKD. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Dan jangan lupa kalau Anda tertarik silahkan hubungin ke WA ini ya, 085947268588. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ya. Soal nomor 5. Ya, dan soal nomor 5 ini ya, ini adalah analogi yang ditaruh di dalam kalimat ya. Misalnya begini. Ya, hubungan objek pada kalimat Intan menyimpan uangnya di salah satu bank pemerintah setara dengan hubungan objek pada kalimat Andi menggunakan pensil selama ujian. Kurang tepat ya. Ini ada dua kata di sini ya, dua objek di sini ya. Objek yang pertama, objek itu maksudnya sesuatu ya, oke. Uang, oke. Kemudian objek yang kedua adalah bank. Nah, dari sini kita bisa membentuk analogi ya, seperti di soal nomor 1, 2, 3 tepat adalah bank adalah tempat menyimpan uang, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, dari pilihan jawaban A, B, C, D, E ini ternyata yang tepat adalah apa? Iya, pilihan jawaban B yang tepat. Apa itu? Alat tulis ya, alat tulis. Oke, dan kotak pensil. Nah,
Jadi ini ya, kotak pensil, oke, dan alat tulis. Artinya apa? Kotak pensil adalah tempat untuk menyimpan apa? Alat tulis. Seperti bank adalah tempat untuk menyimpan uang. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah bravo. Nah, seperti inilah soal analogi yang ditaruh di dalam kalimat. Oke, berikutnya soal nomor 6. Soal nomor 6 ini tentang pola kalimat ya. Coba kita lihat. Masyarakat yang kecewa terhadap keputusan Badan Legislatif DPR tentang RUU Pilkada melakukan protes di depan gedung DPR. Kita lihat ya. Masyarakat yang kecewa terhadap keputusan Badan Legislatif DPR tentang RUU Pilkada, ini subjek ya. Jadi subjeknya agak panjang ini. Oke, ini subjek ya. Subjeknya panjang. Apa tadi subjeknya? Ya, subjeknya adalah masyarakat yang kecewa terhadap keputusan Badan Legislatif DPR tentang RUU Pilkada. Melakukan itu adalah predikat, ini predikatnya P ya, predikat. Kemudian protes itu adalah objek. Oke. Kenapa objek? Karena bisa dibuat kalimat pasif. Protes dilakukan oleh masyarakat. Nah, sementara di gedung DPR itu adalah keterangan tempat. Kita cari. Jadi ini polanya tadi subjek, predikat, objek, keterangan. Semua orang tua, oke, subjek. Menyayangi, oke. Menyayangi itu adalah predikat. Anak ya oke, anak-anaknya itu adalah objek. Dengan tulus itu adalah keterangan. Oke. Ternyata sama. Ya sudah, tidak usah kita cari yang lainnya. Oke, pilihan jawaban yang tepat adalah alfa. Ya. Kenapa keterangan dengan tulus itu adalah keterangan cara ya, sementara di depan gedung MPR itu tadi adalah keterangan tempat. Itu. Yang penting keterangan, sama-sama keterangan. Yang lainnya kalau Anda analisa pasti tidak sama ya polanya. Oke, mari kita lihat berikutnya. Oh ya, sebelum ke soal berikutnya, ya kalau yang pertama tadi adalah paket Oke, sekarang paket premium ya. Kalau tadi paket yang pertama, paket utamanya. Nah, oke, sekarang paket premium. Harganya hanya 997.000 ya. Sama Anda juga mendapatkan fasilitas tryout SKD yang 20 paket lebih. Anda juga bisa mengakses, oke. Bedanya hanya ada di sini saja ya. Sesinya hanya 12. Mungkin kalau dilebihkan ya sampai 16 lah. Nah, maksimal peserta ini 20. Oke. Artinya apa? Demi menjaga keefektifan proses belajar mengajar. Dan bila berminat silahkan hubungin 085947268588. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya soal nomor 7, kita lihat di sini ya. Soal nomor 7, semua peserta SKD mengenakan pakaian putih hitam. Joko berbaju batik merah hari ini, atau artinya Joko tidak berbaju putih hitam. Oke, kalau kita gambarkan itu seperti ini ya. Ini semua peserta SKD ya, ini semua peserta SKD ini berbaju putih hitam. Oke ya. Sementara Joko itu tidak berbaju putih hitam, berarti di luar. Nah, ini namanya penalaran tidak langsung. Itu kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Joko ya adalah bukan peserta SKD, atau pilihan jawaban C. Joko bukan peserta SKD. Begitu ya rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian kita lihat soal nomor berikutnya 8. Semua siswa yang terlambat akan mendapatkan sanksi. Oke, semua siswa yang terlambat akan mendapatkan sanksi. Andi tidak terlambat hari ini. Oke. Pilihan jawaban yang tepat adalah apa? Kalau kita gambarkan, oke, coba lihat ya. Ya, kalau ada seperti ini sebetulnya tidak bisa diambil kesimpulan ya. Jadi kita lihat ya, ini tidak dapat diambil kesimpulan kalau kita gambarkan seperti ini. Ini semua siswa yang terlambat, ya. Ini semua siswa yang terlambat. Kemudian disanksi, ya. Jadi ini kalau kita baca semua atau himpunan siswa yang terlambat itu akan
disanksi, atau subhimpunan siswa terlambat itu menjadi subhimpunan dari siswa yang mendapatkan sanksi, gitu ya. Jadi kemudian premis keduanya, Andika tidak terlambat. Kalau tidak terlambat itu berarti bisa di luar ini ya pasti ya. Bisa di sini, bisa di sini. Nah, seperti ini itu tidak bisa diambil kesimpulan ya. Oke. Ini ya berbeda dengan soal nomor 7 tadi. Oke. Untuk lebih jelasnya silahkan. Oke, belajar dengan kami. Ya, berikutnya. Ini adalah soal tentang logika analisis atau penalaran logis. Pada Olimpiade 2024 di Paris, terdapat 5 negara Asia Tenggara yang berhasil mendapatkan medali. Thailand mendapatkan 1 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Malaysia mendapatkan 2 medali perunggu, sementara Singapura hanya mendapatkan 1. Indonesia dan Filipina sama-sama memperoleh 2 medali emas. Tetapi Filipina berhasil mendapatkan 1 medali perunggu lebih banyak daripada Indonesia. Urutan klasemen, oke. Urutan klasemen ya, ini kita tahu Thailand 1 dan Indonesia dan Filipina 2. Itu artinya apa? Pilihan jawaban bisa kita coret A. Ya, tidak sesuai. Kemudian Indonesia, Thailand, Filipina. Nah, di sini ada kata Filipina dan Indonesia sama-sama mendapatkan 2. Berarti ini sudah salah juga, B ya. Kemudian Filipina, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Tadi kita mendapatkan informasi di sini ya. Apa? Malaysia mendapatkan 2 medali perunggu, sementara Singapura, berarti ini kurang tepat juga ya, pilihan jawaban Charlie. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah delta. Cara cepat untuk menjawab soal-soal analisis itu dengan mengeliminasi ya, rekan-rekan semuanya. Oke, berikutnya soal nomor 10 atau soal terakhir. 6 sekawan memiliki tempat tinggal yang berdekatan. Rumah Eka tidak bersebelahan dengan rumah Mita dan Anita. Rumah Dara bersebelahan dengan Anita. Eka dekat dengan Vivi dan... Oke, kalau kita analisa satu-satu begini ya. Kita baca, rumah Anita berada di paling ujung. Oke, paling ujung itu paling belakang maksudnya ya. Oke, berarti pilihan jawaban E kita coret. Ini cara menjawab dengan mengeliminasi. Ya, oke. Kita baca lagi ya. Rumah Eka tidak bersebelahan dengan rumah Mita dan Anita. Eka tidak bersebelahan dengan Mita dan Anita. Ini Mita dan Eka bersebelahan, salah. Oke. Ini Mita dan Eka bersebelahan, salah juga. Ini Eka dan Mita bersebelahan, salah juga. Oke. Ya. Dengan membaca satu kalimat saja, kita sudah bisa mengeliminasi 3 pilihan jawaban. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah delta. Iya, kalau kita buktikan ya. Kemudian ya, rumah Dara bersebelahan dengan Anita. Coba lihat. Dara bersebelahan dengan Anita. Nah, ini benar kan? Nah, oke. Kemudian Eka dengan Vivi dan Vivi dekat dengan Dara. Eka dengan Vivi dekat dengan Vivi dan Vivi dekat dengan Dara. Nah, berarti ini benar ya. Oke. Ya, buat sobat GP semuanya, kembali lagi kalau kalian masih ingin mempersiapkan SKD Anda, silahkan hubungin di nomor yang tersebut di atas tadi ya. Dan bagi kalian yang membutuhkan soal-soal TO, silahkan saya akan tuliskan di deskripsi di bawah ini. Gunakan link yang ada di bawah ya, dan juga ada di komentar ya. Oke. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Semoga Anda lulus dan berhasil menjadi CPNS tahun 2024 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.